Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita patut bersyukur karena masih diberi kesehatan untuk kembali memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online ini. Untuk itu saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan pujian dari Hatiku Percaya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, hari ini kembali lagi kami berkumpul anak-anak-Mu melalui ibadah online. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biar menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sarah, mari kita mengangkat pujian dari Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Saat kau berfirman
Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali lewat ibadah hari ini. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini, di mana kami sudah boleh mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan mau memberkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita kali ini, ya adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Terambil dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-28 sampai ke-36 ya. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 36. Nanti adik-adik baca Alkitab, nanti bacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Farel. Saya persilakan adik Farel. Lukas 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar pernyataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Ya, adik-adik, kita sudah membaca sama-sama firman Tuhan yang dibacakan oleh adik kita Farel yang terdapat dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-28 sampai 36. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul tentang mendukung rencana luhur Tuhan. Jadi berjudul tentang mendukung rencana luhur Tuhan. Ya, adik-adik, bagaimana rasanya ketika adik-adik jadi orang yang terpilih? Ya, pasti adik-adik merasa senang dan juga bangga ya ketika adik-adik menjadi orang yang terpilih. Tetapi ketika kita menjadi orang yang terpilih, ya ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Misalnya ketika adik-adik dipilih mewakili kejuaraan Olimpiade Fisika ya seumpamanya. Nah, tanggung jawab adik-adik ketika adik-adik dipilih berarti tanggung jawabnya besar. Berarti adik-adik harus sungguh-sungguh belajar agar dapat mengikuti Olimpiade tersebut dengan baik. Ya, karena kita dipilih dan dipercayakan untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Nah, dari bacaan kita kali ini, ya di sini Maria dipilih oleh Tuhan. Adik-adik ketahui ya, Maria seorang yang sangat sederhana.
dia saleh, taat kepada Tuhan, dia adalah gadis pedesaan. Nah, keluarganya ini tidak kaya, ya, tetapi Maria ini ya orangnya sangat sederhana ya. Maria dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, pemuda ini bernama Yusuf, di mana adik-adik ketahui bahwa Yusuf ini pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu. Nah, adik-adik, Yusuf juga merupakan keturunan Daud. Kalau zaman orang Yahudi itu, keturunan orang Daud itu sangat bergengsi sekali ya, sangat bangga ya. Nah, adik-adik, dalam adat Yahudi, kalau sudah ada ikatan pertunangan, berarti mereka tinggal mempersiapkan untuk jenjang pernikahan sebagai pasangan suami istri yang lengkap. Nah, artinya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, berarti berada pada masa persiapan perayaan perkawinan. Nah, Maria ini tetap menjaga kesucian dirinya sampai tiba saatnya perkawinan. Sesuai dengan kedaulatan Tuhan sendiri, maka Maria dipilih oleh Tuhan menerima kehormatan menjadi ibu Yesus, juru selamat dunia. Nah, adik-adik, mengapa harus Maria? Bukan wanita-wanita yang lain yang harus dipilih. Nah, adik-adik, kita ketahui yang kita tidak mendapatkan informasi apapun ya dari kisah-kisah Injil tentang alasan mengapa Maria dipilih oleh Tuhan. Adik-adik yang kekasih, di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-42 sampai 43, di mana sepupu Maria yang bernama Elisabet mengucapkan pujian saat Maria mengunjungi Elisabet. Ya, kita bisa baca itu. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ya, itulah yang dikatakan Elisabet kepada sepupunya. Dia mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, terpilih dan pasti ada pengorbanan. Ketika dia terpilih, pasti ada pengorbanan. Nah, Maria dipilih Tuhan merupakan suatu kehormatan. Tetapi kehormatan itu menuntut dari pengorbanan Maria. Nah, dia hamil bukan karena berhubungan seksual ya, bersetubuh dengan Yusuf tunangannya. Tetapi Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam diri Maria. Nah, Maria percaya bahwa kehamilannya karena karya istimewa dari Roh Kudus, tetapi ada pengorbanan besar yang mesti ia berikan. Nah, bayangkan ya adik-adik, ketika ada pasti ya kalau di luar nikah pasti ada banyak perbincangan ya. Pasti ada banyak gosip juga ditanya yang diceritakan kepada orang-orang ya. Jadi itulah yang ditanggung Maria, pengorbanan besar yang ia mesti berikan. Nah, buat Maria pasti sudah jelas. Tetapi apakah orang lain juga mengerti bagaimana dengan orang tua dan kerabatnya ya ketika mendengar bahwa Maria hamil, tetapi dia masih bertunangan dan belum resmi menikah. Nah, apa kata sedusun ketika dia mendengar itu?
pasti pergumulan yang berat sekali buat Maria. Bahwa Maria hamil padahal ia belum resmi menikah dengan Yusuf. Nah, di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-19, Yusuf mendengar bahwa Maria hamil. Ya, pasti dia mau ya, kita sudah membacanya, dia diam-diam mau meninggalkan Maria. Dia mau menceraikan Maria. Karena pasti ada tuduhan, jangan-jangan Maria ini berselingkuh dengan orang lain, sedangkan mereka belum resmi. Nah, Yusuf ini orangnya yang baik, dia mau menjaga ya perbincangan-perbincangan yang akan didengarnya. Kemudian dia tentu tahu ya bahwa ketika dia mendengar, ya dia ingin menjaga nama baik keluarganya supaya tidak tercemar. Nah, dalam bacaan kita, Maria menyatakan sikap iman yang tegas. Sesungguhnya aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan itu. Di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Maria bersedia berkorban perasaan, mengorbankan kebahagiaan pribadi, bahkan cita-cita untuk dan demi pekerjaan Tuhan yang lebih besar ya. Jadi Maria mempunyai komitmen sikap iman yang tegas. Begitu juga Yusuf ketika ia mendengar ia tidak mau mencemarkan nama baik calon istrinya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yusuf percaya dan malaikat Gabriel menguatkan iman Yusuf bahwa yang dikandung Maria dari Roh Kudus. Adik-adik, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tidak hanya dipanggil untuk percaya. Jadi kita tidak hanya percaya saja ya adik-adik, tetapi kita mendapat jaminan hidup, mendapat juga kesentosaan, mendapat kesehatan, dan berbagai macam berkat dari Tuhan. Tetapi kita juga diundang untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan pengorbanan. Ya, pertanyaannya, apakah adik-adik sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang membutuhkan pengorbanan? Ya, bukan hanya kita percaya saja, kita percaya saja, tapi kita butuh pengorbanan, mengambil pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pertanyaan ini adik-adik yang jawab sendiri, apakah saya sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang membutuhkan pengorbanan? Demikianlah cerita kakak hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan pujian dari Kaulah Harapan. Dapat jalani
Sambil kita membawa persembahan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu bawa persembahan. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk pergumulan diri kita masing-masing. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti saat ini kami sudah boleh terlibat dalam pujian dan juga sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan buat adik-adik kami tidak hanya percaya kepadamu Tuhan, tetapi biarlah adik-adik kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kebanggaan mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka terlibat dalam pelayanan-Mu karena sesuatu hal, tetapi itu semua karena ketulusan hati mereka untuk boleh melayani yang membutuhkan pengorbanan Tuhan. Bapa kami surga, kami berdoa juga buat adik-adik kami yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka dalam kehidupan mereka ketika mereka boleh melayani Engkau. Itu karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan adik-adik kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru dan juga pengurus yang senantiasa mempersiapkan pelayanan untuk adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka semua, sehingga persiapan-persiapan yang boleh kami rencanakan Tuhan boleh berjalan dengan baik, khususnya dalam saat-saat menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah kelahiran-Mu ini senantiasa membawa damai bagi kehidupan kami dan kekuatan kami ketika kami menjalani kehidupan kami saat-saat memasuki perayaan Natal Tuhan. Bapa kami surga, kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa menaungi bangsa kami Tuhan. Bapa kami surga, kami juga berdoa buat persembahan syukur kami hari ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami untuk kami pakai dalam pelayanan sekolah minggu kami Tuhan. Yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau tetap memberkati untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan kami dari pagi hingga selesainya ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bawa satu pujian dibawa ke Pak Sayapo. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi
Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ibadah online hari ini telah selesai. Tanggal 23 Desember, ibadah Natal online SMKR. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.